Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Tambaro Alam, wakil dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai pengenalan infrastruktur dan performansi QoS jaringan. Sebelumnya di sini saya sedang mengerjakan tugas dari mata kuliah komunikasi data yang diampu oleh Pak dosen Pak Heri Adi Chandra. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Pengenalan infrastruktur dan performansi QoS jaringan. Infrastruktur jaringan merupakan pondasi yang menopang sistem komunikasi digital di era modern. Dari perangkat-perangkat jaringan dasar hingga komponen-komponen canggih yang menjamin performa optimal. Semuanya berperan penting dalam membangun konektivitas yang andal dan efisien. Kita lanjut. Pengenalan perangkat jaringan. 1. Perangkat dasar. Perangkat dasar jaringan seperti Network Interface Card, NIC, hub, dan repeater berperan penting dalam menghubungkan komputer dan perangkat lainnya melalui koneksi fisik maupun nirkabel. Kedua, perangkat link layer. Switch dan bridge merupakan perangkat yang beroperasi di lapisan link layer, berfungsi untuk mengatur aliran data dan mendukung komunikasi efisien antar segmen jaringan. Yang ketiga, ada perangkat lapisan jaringan. Router berperan sebagai gerbang penghubung antar jaringan, mengarahkan lalu lintas data dengan cerdas berdasarkan alamat IP, sumber, dan tujuan. Nah, lanjut ke komponen infrastruktur jaringan. Jadi di sini kita akan mengetahui apa saja sih komponen-komponen dari jaringan itu sendiri. Nah, jadi ada perangkat aktif. Apa sih itu? Nah, perangkat aktif seperti router, switch, dan access point berperan penting dalam mengelola aliran data, menyediakan konektivitas, dan memfasilitasi komunikasi dalam jaringan. Lalu ada perangkat pasif, kabel, konektor, dan peralatan lainnya yang tidak membutuhkan sumber daya listrik merupakan komponen pasif yang menjadi tulang punggung infrastruktur fisik jaringan. Lanjut, ada perangkat penyimpanan. Itu ada server, array penyimpanan, dan solusi backup menyediakan kapasitas penyimpanan yang andal bagi data dan aplikasi yang berjalan dalam infrastruktur jaringan. Kabel dan konektor jaringan. Nah, jadi ternyata kabel itu sendiri memiliki ada berbagai macam tipe atau jenis nih. Jadi di sini saya akan membahasnya ada 3 perbedaan. Jadi ada kabel tembaga. Kabel tembaga seperti kabel Ethernet Cat5a dan Cat6 merupakan solusi konektivitas yang umum dan terjangkau untuk kebanyakan aplikasi jaringan. Yang kedua ada kabel serat optik. Kabel serat optik menawarkan bandwidth dan kecepatan yang lebih tinggi serta ketahanan terhadap intervensi elektromagnetik. Teknologi ini cocok untuk jaringan jarak jauh dan aplikasi yang membutuhkan transfer data besar. Nah, mungkin yang kabel serat optik ini sering kita tahu atau temui di kabel wifi. Nah, itu mereka biasanya menggunakan kabel serat optik. Seperti yang tadi dijelaskan, itu untuk menawarkan bandwidth dan kecepatan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada konektor jaringan. Berbagai jenis konektor seperti RJ45, ST, dan SC menjadi interface fisik yang menghubungkan kabel dengan perangkat jaringan. Pemilihan yang tepat sangat penting untuk memastikan konektivitas yang andal. Lanjut. Kita mau pulang matinya tuh. Performa jaringan dan QoS. 1. Throughput. Throughput adalah ukuran kecepatan data yang dapat ditransfer melalui jaringan dalam satuan waktu tertentu. Ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kapasitas jaringan. Yang kedua ada latency. Latency adalah waktu tunda yang dibutuhkan oleh data untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Latency yang rendah sangat dibutuhkan untuk aplikasi real time seperti video conferencing. Atau contoh lainnya adalah seperti game. Nah, game itu sangat membutuhkan latency yang rendah biar kenyamanan atau kelancaran kita dalam bermain game itu dapat lebih baik. Ketiga ada jitter. Jitter adalah variasi dalam latency yang dapat menyebabkan kualitas layanan memburuk, terutama untuk aplikasi streaming media atau VoIP. Nah, lanjut. Ada implementasi QoS pada jaringan. Prioritas video.
mengklasifikasikan dan memprioritaskan lalu lintas video agar terhindar dari lag dan putus-putus sehingga pengalaman streaming tetap lancar. Yang kedua ada prioritas suara, memberikan prioritas tertinggi pada lalu lintas VoIP dan panggilan suara untuk memastikan kualitas percakapan tetap terjaga. Dan manajemen bandwidth, mengalokasikan bandwidth secara efisien berdasarkan prioritas dan jenis aplikasi agar transfer data tetap optimal. Ada kontrol kepadatan lalu lintas, mengendalikan kepadatan lalu lintas melalui mekanisme seperti antrian dan pembatasan untuk mencegah kongesti jaringan. Lanjut, kesimpulan. Nah, kita sampai pada tahap akhir nih, itu ada kesimpulannya. Jadi dari apa yang saya bahas panjang lebar dari tadi itu, kesimpulannya adalah setiap komponen memainkan peran penting dalam menciptakan konektivitas yang efisien dan berkualitas tinggi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi dapat memastikan pengalaman pengguna yang optimal, produktivitas yang tinggi, dan keunggulan kompetitif di tengah landscape digital yang terus berkembang. Nah, jadi sekiranya cuman ini yang dapat saya sampaikan. Sangat disayangkan karena tugas ini berupa video, kita tidak bisa mengadakan sesi tanya jawab. Padahal di situ adalah momen di mana kita bisa saling berdiskusi, bertukar pikiran, memperseterukan pendapat kita, pikiran kita agar lahirlah sebuah jawaban yang berkualitas. Saya sangat mengharapkan pembelajaran tatap muka kita berlangsung secepatnya agar memberikan pengalaman belajar menjadi lebih efisien dan lebih baik. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Terima kasih.